Selamat pagi Pak Andi, Pak Adi, dan teman-teman. Pada hari ini kami kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai bab 1 kami atau mengenai pendahuluan kami mengenai kajian etnomatematika pada permainan tradisional tenggoh-tenggohan dari Sumatera Selatan dan penerapannya pada materi peluang dalam pembelajaran matematika. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama saya Andreas Ragil. Kemudian ada teman saya Era Eltaro dan yang terakhir ada Kristina Elvareta. Mohon disimak. Pada presentasi kali ini, kami akan menjelaskan dua hal. Yang pertama yaitu pendahuluan yang terdiri dari 4 hal. Yang pertama yaitu latar belakang, dilanjutkan dengan tinjauan pustaka, dilanjutkan dengan tujuan, dan yang terakhir ialah landasan teori. Setelah pendahuluan, kita akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang kami gunakan pada penelitian kali ini. Yang pertama ialah latar belakang. Pada abad ke-21 ini, perkembangan teknologi sudah sangat pesat. Dengan semakin berkembangnya teknologi dalam segala bidang, membuat banyak permainan daerah sudah mulai ditinggalkan. Kita bisa melihat pada kehidupan sehari-hari kita, pasti kita melihat banyak anak kecil bermain gadget dibandingkan bermain dengan teman-teman sebayanya. Salah satu faktor penyebab permainan daerah mulai ditinggalkan ialah karena pengaruh orang tua. Hal ini dikatakan oleh Andy Aras selaku pemerhati permainan tradisional dan pendiri Gudang Dolanan Indonesia, mengatakan bahwa terputusnya komunikasi antara orang tua dan anak dapat mempercepat punahnya permainan tradisional. Orang tua tidak memberitahu adanya permainan tradisional yang sangat menarik seperti engklek dan lain-lainnya. Orang tua lebih banyak memberikan gadget kepada anak-anaknya supaya anak-anaknya tidak terlalu banyak bertanya atau mengajak orang tua berinteraksi karena orang tuanya sibuk. Padahal sejatinya permainan tradisional merupakan warisan budaya yang perlu dilestarikan. Selain itu, permainan tradisional memiliki banyak manfaat bagi perkembangan motorik, meningkatkan kecerdasan sosial, bahkan dapat digunakan dalam pembelajaran. Kita tahu sendiri bahwa permainan tradisional mengajak kita untuk bermain di lapangan atau mungkin di pelataran rumah, dan melibatkan banyak teman. Jadi kita akan lebih gampang bersosialisasi dan terhindar dari obesitas karena kita banyak bergerak. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka yang kami gunakan untuk menyusun pendahuluan dan metode penelitian kami. Yang pertama yaitu mengenai dari Nurbianti dan kawan-kawan pada tahun 2019. Memiliki judul Eksplorasi Konsep Etnomatematika Geometri dalam Permainan Tradisional Anak Masyarakat Pogalampa, Buton Selatan. Permainan yang digunakan ialah KCD-CD, AC, PKTND, Kabawa-bawa, dan Baguli. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis konsep geometri yang ada dalam permainan tersebut. Hasilnya, ternyata terdapat konsep bola, trapesium, persegi panjang, dan segitiga dalam permainan tersebut. Selanjutnya, kami juga menggunakan pustaka Irma Risdianti dan Ruli C. I. Pramana pada tahun 2018. Penelitiannya berjudul Etnomatematika, Eksplorasi dalam Permainan Tradisional Jawa. Ternyata mendapatkan hasil bahwa permainan tradisional masyarakat Jawa memiliki berbagai konsep matematika seperti operasi bilangan, bangun datar, kesebangunan, kekongruenan, perbandingan bilangan, dan relasi. Selain itu, permainan tradisional tersebut juga mengandung nilai-nilai budaya yang mulai ditinggalkan oleh sebagian masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep matematika yang terdapat dalam permainan tradisional tenggoh-tenggohan dari Sumatera Selatan dan implementasinya. Implementasinya itu berupa lembar kerja siswa yang berisikan petunjuk dan permasalahan kontekstual yang mengaitkan permainan tenggoh-tenggohan dengan materi peluang. Penelitian yang akan dilakukan ini merupakan pembaharuan dari dua penelitian tadi karena selain mengidentifikasi konsep unsur matematika, penulis juga mengimplementasikan konsep yang ada dalam permainan ke dalam pembelajaran matematika. Untuk landasan teori yang kami gunakan adalah dua istilah, yaitu permainan tenggoh-tenggohan dan etnomatematika. Permainan tenggoh-tenggohan sendiri adalah permainan tradisional Sumatera Selatan yang muncul sejak zaman penjajahan Belanda.
Nama Tenggoh-Tenggohan berasal dari bahasa daerah Dusun Batu Raja yang memiliki arti tebak-tebakan dalam bahasa Indonesia. Permainan ini awalnya muncul di kalangan anak-anak yang berada di lingkungan keluarga ningrat di daerah Ogan, Komering Ulu atau biasa disingkat sebagai Oku. Tetapi lama-kelamaan permainan ini mulai berkembang di luar kalangan tersebut. Permainan ini biasa dilakukan oleh anak-anak wanita berusia 6-13 tahun pada malam hari ketika bulan terang sebelum menjelang tidur. Permainan ini dilakukan oleh 10 atau lebih anak yang dibagi menjadi 2 kelompok dengan batu, kayu, atau papan sebagai alat perlengkapannya. Namun, permainan ini mulai hilang dari masyarakat karena terdesak oleh permainan lainnya. Etnomatematika adalah program yang menyelidiki cara-cara yang dilakukan kelompok budaya yang berbeda dalam memahami, mengartikulasikan, dan menerapkan konsep dan praktik yang dapat diidentifikasi sebagai praktik matematika. Menurut Barton dalam Rosa dan Orey 2011. Pada awalnya, istilah etnomatematika ini mengacu pada praktik matematika masyarakat buta huruf dan praktik matematika dalam budaya yang tanpa ekspresi tertulis dari masyarakat yang sebelumnya dicap sebagai masyarakat primitif atau kuno. Dalam setiap aktivitas budaya terdapat matematika. Dalam setiap suku atau etnis ada matematika atau etnomatematika. Maka yang patut dilakukan di sekolah adalah bagaimana membelajarkan matematika menggunakan konteks budaya. Hal di atas menunjukkan bahwa setiap budaya mengandung unsur matematika, sehingga dengan memasukkan unsur budaya dalam pembelajaran dapat mempertahankan budaya dan juga dapat membantu siswa untuk lebih memahami suatu materi matematika. Selanjutnya, metode. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah permainan tradisional Sumatera Selatan yaitu tenggo-tenggohan. Untuk dapat melakukan penelitian ini, dilakukan pengumpulan data dengan membaca berbagai sumber serta membuat video simulasi dengan animasi PowerPoint yang bertujuan untuk menambah pengetahuan akan permainan tersebut. Kemudian dilakukan analisis terhadap permainan dengan fokus materi peluang yang akan muncul pada tiap tahap-tahap permainannya. Kemudian ini adalah daftar pustaka mengenai sumber-sumber yang digunakan oleh kelompok sebagai referensi dalam menyusun artikel atau proposal yang berkaitan dengan permainan tenggo-tenggohan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 12. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Semoga materi atau penjelasan yang kami presentasikan bisa dipahami dengan baik dan kami akan menerima saran atau komentar dari teman-teman untuk perbaikan jika ada yang ingin dikomentari. Sekian, terima kasih dan selamat pagi.